Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suara deru mesin tenun di pabrik garmen Sinar Abadi tidak pernah berhenti. Bunyinya seperti ribuan gigi raksasa yang sedang mengunyah tanpa henti, memekakkan telinga bagi siapapun yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Namun bagi Rudy, suara itu adalah musik yang menandakan bonus akhir bulannya akan aman. Rudy berdiri di atas podium kecil di tengah lantai produksi, melipat tangan di dada dengan angkuh. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Lampu neon yang berkedip-kedip di plafon tinggi pabrik memberikan kesan pucat pada wajah para buruh yang sudah bekerja selama 12 jam. "Ayo, jangan leret. Target kita malam ini harus selesai," teriak Rudy. Suaranya berusaha menyaingi kebisingan mesin. Seorang buruh tua bernama Pak Darmo mendekat dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat memegang segelas kecil kopi hitam yang sudah dingin. "Mas Rudy, maaf, ini sudah malam Jumat Kliwon. Anak-anak, mereka bilang hawanya tidak enak. Baunya mulai muncul lagi." Rudy meremehkan tertawa. Dia meludah ke lantai beton yang berdebu. "Bau apa, Pak Darmo? Bau keringat kalian yang malas itu? Atau bau oli mesin yang bocor?" "Bukan, Mas. Bau kapur barus. Menyengat sekali di area mesin potong tempat almarhum Surya dulu." Pak Darmo tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya melirik ke arah sudut gelap di ujung lorong, di mana sebuah mesin pres besar berdiri kaku seperti monumen kematian. Rudy mendengus kencang. Dia melompat turun dari podium dan berjalan mendekati Pak Darmo, menatapnya tepat di mata. "Dengar ya, Pak Tua. Surya itu mati karena dia bodoh. Dia ngantuk, rambutnya nyangkut, terus ketarik. Itu namanya kecelakaan kerja, bukan diganggu setan. Jangan bawa-bawa tahayul kampung ke pabrik modern ini. Kalau kalian takut setan, setan itu tidak akan memberi kalian makan. Saya yang memberi kalian makan." Bima, rekan kerja seangkatan Rudy yang lebih pendiam, mendekat. Dia memegang pundak Rudy dengan cemas. "Rud, sudahlah. Jangan terlalu keras. Kamu tahu sendiri, sejak setahun kematian Surya, banyak hal yang tidak masuk akal di sini. Kemarin malam, aku melihat sendiri ada kain yang terbang seperti ada yang menarik, padahal tidak ada angin." Rudy menepis tangan Bima dengan kasar. "Kamu juga sama saja, Bim. Kamu lulusan teknik. Otakmu harusnya isinya rumus, bukan cerita mistis murahan. Kain terbang, mungkin itu tikus, atau mungkin matamu yang sudah soak karena keseringan begadang nonton bola. Ini beda, Ruth. Kamu tidak merasakannya. Suhu di sini turun drastis setiap jam 10 lewat. Dan baunya, kamu tidak mencium bau busuk ini?" Bima mengendus udara dengan raut wajah jijik. Rudy menghirup udara dalam-dalam, lalu tersenyum lebar yang terlihat sangat menyebalkan. Yang tercium cuma bau uang, Bing. Bau lemburan. Kalau kamu penakut, mending pulang sana, pakai daster istrimu, terus selimutan. Biar urusan pabrik ini aku yang handle." Bima mengepalkan tangan. Rasa geramnya sudah sampai di ubun-ubun. Keraguan dan ketakutan yang dialami teman-temannya diabaikan begitu saja oleh Rudy dengan keangkuhan yang luar biasa. "Kamu benar-benar keras kepala, Ruth. Kamu pikir karena kamu tidak melihatnya, maka hal itu tidak ada?" "Tepat sekali," jawab Rudy sambil menunjuk dahinya sendiri. "Dunia ini logis. Kalau tidak bisa difoto, tidak bisa direkam, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu artinya hanya imajinasi orang-orang yang kurang pendidikan. Titik." "Oh begitu." Bima menatap Rudy dengan tajam. Sebuah ide nekat muncul di kepalanya. "Kalau memang kamu seberani itu, bagaimana kalau kita buktikan? Aku punya kenalan, seorang ahli, sebut saja orang pintar. Dia bisa membuka apa yang disebut mata batin. Kalau setelah itu kamu masih tetap tidak melihat apa-apa, aku akan berhenti bicara soal horor selamanya, dan aku akan mengerjakan semua laporanmu selama 1 tahun penuh." Rudy mengangkat alisnya, tertarik dengan tawaran itu. 1 tahun laporan? Menarik.
Tapi kalau aku melihat sesuatu dan ternyata itu cuma trik sulap, kamu harus bayar aku 10 juta. Deal? Bima terdiam sejenak. Angka itu besar, tapi rasa benci melihat kesombongan Rudy jauh lebih besar. Deal. Besok malam, setelah shift sore, kita temui dia. Rudy bertahak-tahak menepuk-nepuk punggung Bima dengan keras seolah-olah mereka baru saja membuat kesepakatan bisnis yang hebat. Siapkan uangmu, Bim. Aku akan membuktikan bahwa semua hantu di pabrik ini hanyalah produk dari otak kalian yang penakut. Malam berikutnya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Hujan rintik-rintik membasahi kaca mobil Rudy saat mereka berkendara menuju pinggiran kota yang sepi. Bima duduk di kursi penumpang, wajahnya tegang dan dia lebih banyak diam. Sementara itu, Rudy asyik bersenandung mengikuti lagu di radio, sesekali mengejek navigasi GPS yang membawa mereka ke jalanan sempit yang gelap. Kita mau kemana sih? Ke Sarang Macan? Jalannya saja sudah seperti ini, pasti dukunmu ini tinggal di gubuk reot yang sengaja dibuat seram biar orang percaya, cibir Rudy. Diamlah Ruth, fokus saja menyetir, balas Bima pendek. Mereka berhenti di depan sebuah rumah tua dengan halaman luas yang dipenuhi pohon Kamboja. Bau wangi bunga Kamboja yang menusuk hidung bercampur dengan aroma tanah basah. Seorang pria tua dengan sarung lusuh menyambut mereka di teras. Matanya putih seperti terkena katarak, namun tatapannya seolah bisa menembus tulang rusuk siapapun yang melihatnya. Silahkan masuk. Suara pria itu serak seperti gesekan amplas pada kayu. Di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh sebatang lilin merah, Rudy tidak bisa berhenti berkomentar. Wah, lightingnya oke juga ya, Kek? Biar dapat vibe misteriusnya. Berapa watt ini lilinnya? Pria tua itu, yang dipanggil Mbah Jiwo, tidak menanggapi. Dia hanya menatap Rudy dengan datar. Anak muda, apa yang kamu minta itu bukan mainan. Mata batin bukan hanya soal melihat, tapi soal menanggung apa yang dilihat. Kamu yakin? Rudy menyandarkan punggungnya ke kursi kayu dengan santai. Bah, tidak usah pakai skrip nakut-nakutin gitu. Langsung saja. Teman saya ini bilang Mbah bisa kasih saya penglihatan khusus. Saya cuma mau bukti kalau dunia ini cuma isi manusia, bukan isi bungkus putih loncat-loncat. Bima berbisik, jaga bicaramu, Ruth. Mbah Jiwo mengangguk pelan. Baiklah, jika itu maumu. Tapi ingat, sekali pintu dibuka, tidak mudah untuk menutupnya kembali, terutama bagi jiwa yang sombong seperti kamu. Mbah Jiwo mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Rudy. Dia mengambil segelas air putih, mencelupkan jempolnya ke dalamnya, lalu menekannya kuat-kuat ke dahi Rudy, tepat di antara kedua alisnya. Rudy merasakan dingin yang luar biasa merambat dari dahi ke seluruh tubuhnya. Dingin itu berubah menjadi perih, seolah-olah kulit dahinya sedang disayat oleh pisau kecil. Aduh, sialan, perih sekali, Mbah. Ini air apa? Air keras, teriak Rudy sambil mencoba menjauhkan kepalanya. Diam, perintah Mbah Jiwo dengan suara yang tiba-tiba berwibawa dan menggelegar. Rudy terdiam. Matanya dipaksa terpejam. Dia merasa dunianya berputar hebat. Suara-suara di sekitarnya menghilang, digantikan oleh suara dengung ribuan lebah di dalam telinganya. Saat dia membuka mata, ruangan itu tampak sedikit berbeda. Warnanya lebih pudar, seolah-olah ada filter abu-abu yang menutupi pandangannya. Sudah, begini saja. Rudy berdiri, mengusap dahinya yang masih terasa panas. Tidak ada apa-apa. Bima, kamu kalah. Mbah Jiwo, triknya kurang oke. Pulanglah, kata Mbah Jiwo tanpa melihat mereka. Lihatlah sendiri di tempat yang kamu sebut rumah kedua itu. Jangan berteriak saat kamu mulai melihat kebenaran. Rudy tertawa berhahak-hahak saat mereka berjalan menuju mobil. Bim, serius deh, 10 juta ya? Kamu lihat tadi kan, cuma ditekan dahinya pakai air. Aku rasa itu cuma air es biasa yang dikasih balsem sedikit biar perih. Dasar penipu. Bima hanya diam, menyalakan mesin mobil dengan tangan yang gemetar. Dia melihat ke arah kaca spion tengah. Di sana, di kursi belakang mobil Rudy yang seharusnya kosong, dia melihat sebuah bayangan hitam samar yang duduk diam. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ayo ke pabrik,
Aku ada barang tertinggal di kantor, sekalian kita buktikan di sana. Aku ingin tertawa di depan mesin tempat surya mati itu. Saat mobil mulai melaju, Rudi mulai merasa aneh. Dia melihat keluar jendela. Di pinggir jalan yang gelap, dia melihat seseorang berdiri membelakangi jalan. Awalnya dia pikir itu orang biasa, tapi saat mobil melewatinya, dia menyadari orang itu tidak punya kaki. Sosok itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Rudi mengerjapkan matanya. "Hah? Bim, tadi kamu lihat orang di pinggir jalan itu tidak?" "Orang yang mana, Rud?" tanya Bima datar, matanya lurus ke depan. "Itu... sudahlah, mungkin mataku iritasi karena air tadi," gumam Rudi meski jantungnya mulai berdegup sedikit lebih cepat. Mereka sampai di gerbang pabrik Sinar Abadi. Penjaga malam, Pak Satpam yang biasanya menyapa, hanya duduk kaku di posnya dengan mata melotot ke arah kegelapan. Rudi turun dari mobil dengan gaya biasanya. Tapi saat kakinya menyentuh tanah pabrik, dia merasakan sensasi aneh. Lantai beton itu terasa lembab dan lengket. "Bim, kenapa lampunya redup sekali malam ini?" tanya Rudi. "Lampu seperti biasa, Rud. Mungkin mata batinmu sudah mulai bekerja," jawab Bima sambil berjalan di belakang Rudi. Rudi melangkah masuk ke ruang produksi utama. Saat dia mendorong pintu besi besar itu, suara decitannya terdengar seperti jeritan wanita yang sedang disiksa. Bau kapur barus langsung menyeruak, begitu kuat hingga membuat Rudi ingin muntah. Dan saat itulah Rudi melihatnya. Di lorong pertama, di antara deretan mesin tenun yang diam, berdiri sebuah sosok putih kaku. Kain kafannya penuh dengan noda oli hitam. Wajahnya tertutup kain, namun di bagian mata, kain itu cekung ke dalam seolah-olah tidak ada tulang tengkorak di bawahnya. "Bim, itu properti ya? Siapa yang naruh manekin di situ?" Suara Rudi bergetar, meski dia berusaha keras untuk tetap terdengar sombong. "Manekin apa, Rud? Aku tidak melihat apa-apa," sahut Bima dari belakang. Rudi berjalan mendekat, ingin membuktikan bahwa itu hanya kain. Namun saat dia tinggal berjarak 2 meter, sosok putih itu tiba-tiba bergerak. Kepalanya miring ke samping dengan suara tulang yang retak. Krak, krak, krak. Rudi tersentak mundur. Dia menoleh ke kiri, ke arah deretan mesin lainnya. Di sana ada lagi. 1, 2, 5, 10. Sosok-sosok putih itu berdiri kaku di setiap celah mesin. Ada yang pendek, ada yang tinggi menjulang hingga menyentuh plafon. "Bim, ini tidak lucu, banyak sekali," mulai berkeringat dingin. Lalu dia mendongak ke atas, ke arah rel mesin yang menggantung di plafon. Di sana, pemandangan yang paling mengerikan tersaji. Puluhan pocong tergantung terbalik. Kaki mereka terikat pada kabel-kabel besar, sementara kepala mereka menjuntai ke bawah. Mulut mereka yang terikat kain kafan tampak basah. Cairan kental, bening, namun berbau busuk seperti bangkai menetes dari mulut-mulut itu. Tetes, tetes, tetes. Cairan itu jatuh tepat ke atas gulungan kain sutra mahal yang sedang diproduksi. Itu liur, bisik Rudi, wajahnya pucat pasih. Kesombongannya runtuh seketika. Salah satu pocong yang tergantung tepat di atasnya mulai bergoyang-goyang. Kepalanya yang menghitam karena busuk perlahan turun, mendekat ke arah wajah Rudi. Rudi bisa mencium bau busuk yang luar biasa, bau yang melampaui segala jenis sampah yang pernah dia temui. "Lari, Rud, lari!" teriak Bima tiba-tiba, meski dia sendiri tampak ketakutan melihat reaksi Rudi. Rudi mencoba berbalik, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Di ujung lorong, di dekat mesin pres tempat Surya tewas, dia melihat sosok pocong yang berbeda. Kain kafannya bukan lagi putih kusam, melainkan merah segar karena darah yang terus merembas keluar.
Sosok itu tidak berdiri kaku, melainkan melompat kecil dengan gerakan yang sangat cepat ke arah mereka. "Bima, tolong aku!" Rudy berteriak histeris, jatuh terduduk di lantai yang kini dia sadari penuh dengan genangan liur dan darah gaib. Dunia Rudy yang logis baru saja hancur berkeping-keping, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa pabrik ini bukan milik manusia, melainkan sebuah kandang raksasa bagi ratusan mayat yang tidak tenang. Napas Rudy tersengal. Suaranya terdengar seperti hewan buruan yang terpojok. Dia masih terduduk di lantai beton yang dingin, namun di matanya, lantai itu tidak lagi bersih. Cairan kental menyerupai liur basi dan nanah menggenang di mana-mana, berasal dari puluhan pocong yang tergantung terbalik di langit-langit pabrik itu. "Ruth, berdiri! Kita harus keluar sekarang!" Bima berteriak sembari menarik kerah baju Rudy. Rudy menepis tangan Bima, matanya liar menatap ke segala arah. "Keluar lewat mana, Bim? Lihat, mereka ada di mana-mana. Di depan pintu, di samping mesin tenun, bahkan di atas kepalamu." Bima menatap pintu keluar yang berjarak sekitar 20 meter. Di matanya, jalan itu kosong, hanya ada bayangan mesin yang remang-remang. Namun bagi Rudy, jalan itu adalah barisan kaku sosok-sosok putih yang berdiri rapat seperti pagar manusia. Pocong-pocong itu tidak bergerak, namun wajah mereka yang terbungkus kain kafan lusuh semuanya menghadap ke arah Rudy. "Jangan lihat mereka, Ruth. Anggap saja mereka tidak ada. Pegang tanganku, tutup matamu kalau perlu." Bima memaksa Rudy berdiri. Rudy mencoba memejamkan mata, namun sensasinya justru lebih mengerikan. Saat matanya tertutup, dia justru bisa mendengar suara gesekan kain kafan yang ditarik di atas lantai. Serak, serak, serak. Suara itu mendekat dari segala penjuru. Dia juga mendengar suara rintihan tertahan, seperti suara orang yang sedang tersedak tanah. "Aku tidak bisa, Bim. Kalau aku tutup mata, aku merasa mereka menyentuh leherku." Rudy membuka mata kembali. Tepat saat itu, salah satu pocong yang tergantung di atas mereka berayun pelan. Kepalanya yang membusuk dengan sisa-sisa rambut yang menempel di kulit kepala yang mengelupas, kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari kening Rudy. Air liur kental jatuh tepat di pipi Rudy. "Ah, setan! Sialan!" Rudy mengusap pipinya dengan histeris. Kulitnya terasa panas, seolah-olah cairan itu adalah asam. Bau bangkai yang menyengat membuat perutnya bergejolak hebat hingga dia muntah di tempat. "Ayo, lari ke arah kantor supervisor. Di sana ada pintu darurat yang langsung ke parkiran." Bima menarik Rudy sekuat tenaga. Mereka mulai berlari melewati lorong mesin tenun nomor 4. Rudy berteriak setiap kali dia harus menembus sosok pocong yang berdiri di jalannya. Bagi Bima, mereka hanya berlari di lorong kosong. Tapi bagi Rudy, dia merasa seperti menabrak gumpalan udara dingin yang padat dan berbau busuk setiap kali tubuhnya bersinggungan dengan sosok-sosok itu. "Kenapa mereka banyak sekali, Bim? Kenapa?" tanya Rudy di sela isak tangisnya. Keangkuhannya telah menguap total, digantikan oleh kerapuhan seorang anak kecil yang ketakutan. "Ini pabrik pesugihan, Ruth. Kamu pikir kenapa perusahaan ini tidak pernah bangkrut meski manajemennya bobrok? Karena setiap mesin di sini dijaga. Surya bukan yang pertama, dan sepertinya bukan yang terakhir," jawab Bima dengan nada penuh penyesalan. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti di depan ruang pemotongan kain. Pintu ruangan itu terbuka perlahan. Dari dalamnya, keluar kepulan asap putih yang berbau kapur barus. Sosok pocong yang kain kafannya merah bersimbah darah. Sosok yang Rudy yakini sebagai manifestasi dari Surya berdiri tepat di tengah pintu. Sosok itu tidak melompat. Dia melayang rendah. Tangannya yang terikat di dalam kain kafan tampak meronta-ronta di balik bungkusan putih itu. Darah segar menetes dari bagian bawah bungkusan kafannya, meninggalkan jejak merah di lantai beton. "Itu Surya, itu benar-benar dia," bisik Rudy. Dia melihat wajah di balik ikatan kafan itu. Wajah yang hancur, dengan mata sebelah kiri yang keluar dari kelopaknya, persis seperti kondisi jenazah Surya saat ditemukan terjepit mesin pres setahun lalu. Sosok Surya itu membuka mulutnya.
Tidak ada suara kata-kata. Yang keluar hanyalah suara gemuruh mesin pabrik yang sedang bekerja. Bzzz, krak, krak. Seolah-olah mesin itu sedang menggilas tulang belulang di dalam tenggorokannya. Cepat, lewat jalur samping. Jangan lewat depan dia. Bima mendorong Rudy menuju area mesin bordir komputer yang besar. Area ini adalah bagian paling gelap di pabrik. Lampu-lampu sensor gerak di sini sering rusak. Mereka berlari dalam kegelapan yang hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir dari luar jendela tinggi pabrik. Setiap kali petir menyambar, Rudy melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ratusan pocong kini tidak lagi berdiri diam. Mereka mulai melompat-lompat kecil, mengelilingi Bima dan Rudy. Mereka seperti sedang melakukan tarian ganjil, mengepung dengan formasi lingkaran yang semakin menyempit. "Bim, mereka mengepung kita. Mereka mendekat," teriak Rudy. Bima mulai panik. Meskipun dia tidak bisa melihat sebanyak yang Rudy lihat, dia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan tekanan udara yang membuat dadanya sesak. "Ambil ponselmu, nyalakan flash, kita butuh cahaya." Rudy meraba saku celananya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya, namun karena tangannya sangat basah oleh keringat dan sisa cairan gaib tadi, ponsel itu licin. Saat dia mencoba menyalakan senter, ponsel itu tergelincir dari tangannya. "Ponselku jatuh!" teriak Rudy. Ponsel itu jatuh dan meluncur di bawah mesin bordir raksasa yang sedang dalam posisi standby, namun tetap terhubung ke aliran listrik otomatis. Mesin itu adalah salah satu mesin tercanggih dan terbesar di pabrik, dengan ribuan jarum yang siap bergerak secara sinkron. "Biarkan saja, ayo lari!" "Tidak bisa, kunci mobilku ada di dalam flip case ponsel itu. Kita tidak bisa pergi tanpa kunci itu." Rudy mencoba berlutut untuk menggapai bawah mesin. Bima menggeram frustrasi. "Sialan, biar aku saja yang ambil. Kamu perhatikan sekitar, jangan sampai ada yang mendekat." Bima berjongkok di depan celah bawah mesin yang sempit. Dia meraba-raba lantai yang gelap. Di mata Rudy, pemandangan itu jauh lebih mengerikan. Dia melihat puluhan pocong yang tadi tergantung di plafon, kini perlahan-lahan turun. Mereka turun dengan cara meluncur lewat kabel-kabel listrik, menjulurkan kepala mereka tepat di atas punggung Bima yang sedang membungkuk. "Bim, cepat Bim, mereka tepat di atasmu, mereka hampir menyentuhmu." Suara Rudy tercekak di tenggorokan. "Sabar, ini sedikit lagi, aku bisa merasakannya." Bima menjulurkan tangannya lebih dalam ke kolong mesin. Tiba-tiba, lampu di seluruh pabrik berkedip serentak. Mesin bordir raksasa itu tiba-tiba menderu kencang. Vrim! Suara mesin itu tidak normal. Suaranya lebih mirip dengan raungan binatang buas yang kelaparan. Rudy melihat dengan mata kepalanya sendiri. Salah satu pocong yang berada di dekat mesin itu menjatuhkan diri ke arah panel kontrol. Kain kafannya yang kotor menekan tombol start dan max speed secara bersamaan. "Bim, tarik tanganmu! Mesinnya nyala!" teriak Rudy sekuat tenaga. Tapi sudah terlambat. Lengan baju kerja Bima yang agak longgar tersangkut pada salah satu gear penggerak utama di bawah mesin. Bima tersentak, wajahnya membentur kerangka besi mesin dengan keras. "Ah, tanganku! Rudy, tolong! Tarik aku!" Bima berteriak kesakitan. Rudy mencoba menarik tubuh Bima, namun tenaga yang menarik Bima dari dalam mesin jauh lebih kuat. Rudy melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Di dalam kegelapan kolong mesin itu, terlihat tangan-tangan pucat dengan kuku-kuku hitam. Tangan-tangan dari sosok-sosok yang terjepit di sana sedang menarik lengan Bima masuk ke dalam jeroan mesin. "Tolong, sakit sekali. Rud!" Suara Bima mulai melemah, berubah menjadi rintihan penuh penderitaan. Krak! Suara tulang lengan Bima yang patah terdengar jelas, menyaingi suara jarum mesin yang mulai bergerak naik turun dengan kecepatan tinggi. Darah mulai menyembur keluar dari celah mesin, membasahi wajah Rudy yang membeku karena syok. Rudy melihat ke arah ratusan pocong yang mengelilingi mereka. Mereka semua kini diam, tidak lagi melompat. Mereka hanya berdiri menonton,
seolah-olah sedang menikmati persembahan nyawa yang sedang berlangsung. Pocong Surya berdiri paling dekat. Wajahnya yang hancur tampak seperti sedang tersenyum di balik kain kafannya yang robek. "Bima, maafkan aku," bisik Rudi. Dia tidak sanggup lagi. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan temannya yang sedang dikunyah hidup-hidup oleh mesin pesugihan itu, diiringi suara tawa gaib yang menggema di seluruh ruangan pabrik yang luas. Rudi berlari tanpa arah. Sepatu pantofelnya menghantam genangan air hujan di area parkir dengan liar. Dia tidak menoleh lagi ke belakang, meski telinganya masih menangkap suara jeritan Bima yang perlahan berubah menjadi suara gilingan tulang dan daging yang hancur. Suara mesin itu seolah-olah berteriak puas setelah menelan tumbal baru. "Bukan aku, bukan salahku," Rudi meracau. Air matanya bercampur dengan air hujan dan sisa darah Bima yang memercik ke wajahnya. Dia sampai di gerbang utama. Pak Satpam yang tadi duduk kaku kini berdiri di tengah jalan. Dia hendak meminta tolong, namun langkahnya terhenti. Dari jarak 3 meter, dia melihat Pak Satpam itu tidak lagi memiliki wajah. Di balik seragam birunya, tubuh itu dibungkus kain kafan yang sangat ketat hingga membentuk lekuk tulang rusuk. "Mas Rudi, mau kemana?" Suara itu keluar bukan dari mulut, tapi dari lubang leher yang kosong. Rudi berteriak dan nekat memanjat pagar besi samping yang penuh duri. Tangannya tergores, darah mengucur dari telapak tangannya, tapi dia tidak peduli. Dia melompat ke trotoar jalan raya dan terus berlari menuju mobilnya yang terparkir agak jauh. Dia merogoh saku, tangannya gemetar hebat. Beruntung, kunci cadangan selalu dia simpan di saku kecil dompetnya. Dengan napas yang putus-putus, dia masuk ke dalam mobil dan segera mengunci semua pintu. Ceklek! Di dalam kesunyian kabin mobil, Rudi menyandarkan kepalanya ke setir. Dia terisak hebat. "Ini mimpi, ini pasti mimpi." Namun, bau itu tidak hilang. Bau kapur barus dan bangkai yang menyengat itu kini ada di dalam mobilnya. Rudi perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kaca spion tengah. Di kursi belakang, Bima duduk di sana. Wajah Bima hancur, rata dengan bekas jahitan jarum mesin bordir yang tak terhitung jumlahnya. Lengannya yang putus menjuntai, meneteskan darah ke jok mobil yang mahal. Bima tidak bicara, tapi matanya yang tersisa satu menatap Rudi dengan kebencian yang murni. "Bima, maaf, aku takut, Bim." Rudi meraung, memukul-mukulkan tangannya ke setir. Dia menginjak gas, ingin pergi dari sana secepat mungkin. Jalanan raya di depan pabrik itu tampak sangat sepi dan berkabut. Rudi memacu mobilnya dengan kecepatan gila, melampaui 100 km per jam. Pikirannya kacau. Setiap kali dia melirik kaca spion, sosok Bima yang hancur itu masih di sana, menatapnya tanpa kata. "Pergi! Pergi kau, Bim! Aku tidak sengaja! Aku hanya takut!" teriak Rudi histeris. Tiba-tiba, lampu depan mobilnya menangkap sesuatu di tengah jalan. Rudi tersentak. Sekitar 10 meter di depan, berdiri seorang pria. Itu Bima. Bima berdiri tegak di tengah aspal dengan pakaian yang robek-robek dan tubuh yang bersimbah darah. Dia tidak bergerak, hanya merentangkan kedua tangannya seolah ingin memeluk mobil yang melaju kencang itu. "Bima, minggir!" Rudi panik luar biasa. Otaknya menolak logika bahwa Bima seharusnya sudah tewas di dalam mesin. Dalam ketakutan yang memuncak, dia membanting setirnya ke kanan dengan sangat tajam untuk menghindari sosok delusi tersebut. Namun, di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan muncul sebuah mobil tronton bermuatan besi tua. Supir tronton itu membunyikan klaksonnya dengan sangat nyaring, suara yang membelah keheningan malam. Namun Rudi sudah kehilangan kendali. Mobil sedan Rudi meluncur masuk ke jalur yang salah.
Rudy melihat lampu sorot tronton itu tepat di depan matanya. Dunia seolah melambat. Dia menoleh ke samping dan di kursi penumpang dia tidak lagi melihat Bima. Dia melihat sosok Surya, Pak Darmo dan ratusan pocong dari pabrik tadi duduk berhimpitan di dalam mobilnya. Semuanya tersenyum lebar. Brak! Hantaman itu begitu dahsyat. Mobil sedan kecil itu hancur seketika, terlipat menjadi tumpukan besi tak berbentuk di bawah moncong tronton. 10 menit kemudian, warga sekitar dan polisi mulai berdatangan. Sopir tronton keluar dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia tiba-tiba banting setir ke arah saya, seperti sedang menghindari sesuatu, padahal jalanan kosong. Isak supir itu. Polisi memeriksa bangkai mobil yang kini mengeluarkan asap hitam. Di dalam sana, tubuh Rudy terjepit di antara setir dan jok sudah tidak bernyawa. Anehnya, petugas medis yang mengevakuasi jenazahnya saling berpandangan dengan bingung. "Ini, lihat ini!" bisik salah satu petugas ambulans. Meskipun mobil itu tidak terbakar, seluruh tubuh Rudy dari kepala hingga ujung kaki terbungkus oleh helai-helai kain putih yang sangat panjang dan tebal. Kain itu bukan kain pakaian, melainkan kain kafan kusam yang berbau kapur barus, melilit tubuhnya begitu erat hingga dia tampak seperti pocong yang baru saja keluar dari liang lahat. Di kejauhan, di balik pagar pabrik sinar abadi yang gelap, ratusan pasang mata gaib menatap ke arah kerumunan itu. Mereka telah mendapatkan tumbalnya. Dan malam itu, pabrik tetap beroperasi dengan lancar, diiringi suara mesin yang kini terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.